Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah baik? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Jangan terlalu sering keluar rumah apabila tidak ada urusan yang sangat penting. Terus jaga kebersihan. Tetap semangat walaupun pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin mengecek absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Apabila ada yang izin atau sakit, yang izin segera dipermudah urusannya agar bisa mengikuti pelajaran. Dan yang sakit mudah-mudahan kembali sehat walafiat agar bisa mengikuti pembelajaran. Nah, Bapak harap kalian semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, sebelum ke pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan saja ke materi selanjutnya, yaitu materi sistem persamaan linier 3 variabel atau disingkat SPLTP. Sebelumnya, kalian sudah belajar ya dengan sistem persamaan linier 2 variabel, sekarang yang 3 variabelnya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu definisi sistem persamaan linier 3 variabel. Apa sih sistem persamaan linier 3 variabel itu? Nah, yaitu adalah suatu sistem persamaan linier yang mempunyai 3 variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1. Nah, bentuk umumnya seperti ini. A1, A2, A3, dan selanjutnya adalah anggota bilangan dari anggota bilangan real. Dengan syarat A, B, C tidak boleh sama dengan 0. Dengan keterangan X, Y, Z adalah variabel, A1, A2, A3 adalah koefisien variabel X, B1, B2, B3 adalah koefisien variabel Y, C1, C2, dan C3 adalah koefisien variabel Z, dan D1, D2, dan D3 adalah konstanta. Selanjutnya kita ke penyelesaiannya. Yang pertama ada metode substitusi. Nah, di pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan metode substitusi dan eliminasi. Dan selanjutnya di pertemuan kedua Bapak akan menjelaskan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi dan determinan. Nah, di pertemuan pertama ini Bapak akan menyampaikan dulu dua metode ini. Yaitu yang pertama substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linier dengan cara menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Metode substitusi lebih mudah digunakan pada sistem persamaan linier 3 variabel yang memuat persamaan berkoefisien 0 atau 1. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian dengan metode substitusi. Yang pertama, kalian harus tentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana. Persamaan dengan bentuk sederhana memiliki koefisien 1 atau 0. Yang kedua, nyatakan salah satu variabel dalam bentuk dua variabel lain. Contohnya, variabel X dinyatakan variabel Y atau Z. Bisa juga Y dalam X atau Z, dan bisa juga Z dalam X atau Y. Yang ketiga, substitusikan nilai yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lain yang ada di sistem persamaan linier 3 variabel, sehingga diperoleh sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, selanjutnya tentukan penyelesaiannya. Sistem persamaan linier 2 variabel yang diperoleh pada langkah ketiga. Dan yang terakhir, tentukan nilai semua variabel yang belum diketahui. Nah, apabila kalian belum mengerti, nanti ada contoh soal agar kalian lebih paham. Dan selanjutnya adalah
metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa satu buah variabel. Metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan linear tiga variabel. Tapi metode ini memerlukan langkah yang panjang karena setiap langkah hanya dapat menghilangkan satu variabel. Diperlukan minimal 3 kali metode eliminasi untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel. Metode ini lebih mudah jika digabung dengan metode substitusi. Nah, metode eliminasi ini bisa digunakan untuk semua sistem persamaan linear tiga variabel, tetapi langkahnya cukup panjang ya. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih bentuk atau ubah variabel yang paling sederhana. Yang kedua, eliminasi atau hilangkan salah satu peubah, misal X, sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Nah, eliminasi salah satu peubah sistem persamaan linear dua variabel, misalnya Y, sehingga diperoleh nilai salah satu peubah. Yang keempat, eliminasi peubah lainnya yaitu Z untuk memperoleh nilai peubah yang kedua. Dan yang terakhir, tentukan nilai peubah ketiga yaitu X berdasarkan nilai Y dan Z yang diperoleh. Nah, agar kalian lebih paham, silakan kalian melihat contoh soal dan pembahasan yang Bapak sampaikan. Nah, contoh soalnya ada dua, yaitu yang pertama metode substitusi dan yang kedua metode eliminasi. Baik, sekarang kalian perhatikan ya pembahasan soal nomor 1. Apabila ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan ke Bapak. Kita mulai. Mari kita selesaikan nomor 1 dengan menggunakan metode substitusi. Dari persamaan ketiga persamaan ini, kita misalkan ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2, dan ini adalah persamaan ketiga. Selanjutnya kita mencari persamaan yang paling mudah untuk dinyatakan nilai X ke Y atau Z, Y ke X atau Z, atau Z ke X atau Y. Kita memilih persamaan kedua karena dianggap paling mudah oleh saya. Kalian bisa memilih persamaan 1 atau kita nyatakan nilai Y ke X dan Z dengan cara memindah ruaskan, yaitu dipindah ruaskan menjadi positif. Y sama dengan 2X plus Z min 3. Karena pindah ruas ya, jadi min 3. Kita mendapatkan persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita mensubstitusikan persamaan keempat ini ke persamaan 1 dan persamaan 3 untuk mendapatkan persamaan baru. Yaitu kita substitusikan ke persamaan 1, X ditambah 2, substitusikan nilainya 2X plus Z min 3, min 3Z sama dengan min 4. Kita jumlahkan 4X kalikan ya, itu dikalikan ke 4X kurungnya ditambah sudah 2Z dikurangi 6 dikurangi 3Z sama dengan min 4. X ditambah 4X 5X 2Z dikurangi 3Z min Z, min 6 pindah ruas menjadi positif, min 4 ditambah 6 menjadi positif 2. Kita dapatkan persamaan baru, persamaan ke-5. Selanjutnya kita substitusikan lagi persamaan 4 ini ke persamaan 3. 3X ditambah 2, substitusikan nilainya 2X plus Z min 3 plus Z sama dengan 10. 3X ditambah 2 kali 2X 4X, 2 kali Z plus 2Z
Dan 2 dikali min 3 min 6 plus Z sama dengan 10. Kita jumlahkan yang faktornya sama, 3x ditambah 4x 7x, 2z ditambah z sama adalah 3z. 10 pindah ruas menjadi positif, 10 ditambah 6 menjadi 16. Kita mendapatkan persamaan ke-6. Kita sudah mendapatkan persamaan 5 dan 6. Ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Kita bisa menyatakan nilai z untuk nanti bisa disubstitusikan kembali. Persamaan 5, kita 5x min z sama dengan 2. Bisa kita cari nyatakan nilai z dengan memindah ruaskan. Jadi z pindah ruas ke kanan menjadi positif, dengan 5x pindah ruas menjadi negatif. Nah, ini adalah persamaan ke-7. Lalu kita bisa mensubstitusikan persamaan ke-7 ini ke persamaan yang ke-6. Substitusi persamaan 7 ke 6. Kita tulis 7x ditambah 3z, substitusikan 3z nya 5x min 2 sama dengan 16. Kita jumlahkan, selesaikan. 3 kali 5x 15x, 3 kali negatif 2 negatif 6 sama dengan 16. Nah, kita jumlahkan 7x tambah 15x 22x, min 16 min 6 pindah ruas menjadi positif 6 menjadi 16 ditambah 6 22. Jadi x adalah 1. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai x, lalu kita substitusikan ke persamaan 7. Substitusikan x sama dengan 1 ke persamaan 7. Z sama dengan 5x min 2. Z sama dengan 5 disubstitusikan nilainya 2. Z sama dengan 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai Z dan nilai X. Lalu kita bisa mensubstitusikan langsung ke persamaan 2 yang paling mudah yang tadi. Nah, sekarang kita substitusikan saja. 2X min Y plus Z sama dengan 3. 2 substitusikan 1 min Y ditambah 3. 2 min Y tambah 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Y pindah ruaskan jadi positif, jadi Y sama dengan 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah nilai X1, Y2, dan Z3. Selanjutnya kalian perhatikan soal nomor 2. Sama saja seperti nomor 1. Kalau kalian ada yang kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa tanyakan kepada Bapak. Kita mulai videonya. Kita kerjakan soal nomor 2 ini dengan metode eliminasi. Persamaan ini adalah persamaan ke-1, ini kedua, dan ini ketiga. Kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2, dan nanti dilanjut ke persamaan 2 dan 3 untuk mendapatkan persamaan baru. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Akan X min menghilangkan 3Y plus Z nilai Z ya, dengan min 2. nilai Z paling mudah dan sudah sama. Cara mengeliminasinya yaitu kita cari dulu koefisien yang paling mudah untuk
hilangkan, yaitu koefisien Z ya, karena bernilai 1 dan tandanya positif sama. Kalau tandanya sama, kita kurangi agar nilai koefisien Z ini hilang. Agar Nah, jumlah kita kurangi saja nilai semuanya. 2x dikurangi x sama dengan x. Min y dikurangi min 3y. Min ketemu min jadi positif. Jadi min y ditambah 3y plus 2y. Z dikurangi z otomatis habis 0. Dan 6 dikurangi negatif 2. Negatif ketemu negatif jadi positif. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kita mendapatkan persamaan baru, persamaan 4. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3. X min 3y plus z sama dengan negatif 2. Dan x plus 2y min z sama dengan 3. Sama kita menghilangkan koefisien nilai z. Nah, karena tandanya berbeda, maka kita harus ditambahkan ya. Karena z ditambah negatif z akan habis. Kalau misalkan kita di sini tanda negatif, maka z negatif negatif z jadi positif, jadi 2z, jadi nilai z tidak hilang. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. X ditambah x sama dengan 2x min 3y ditambah 2y sama dengan min y. Z ditambah negatif z habis 0 dan negatif 2 ditambah 3 adalah 1. Kita mendapatkan persamaan baru, persamaan 5. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan baru 4 dan 5. Ini merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Kita bisa menyamakan koefisien nilai x dan y nya untuk mendapatkan ke salah satu nilainya. Nah, kita eliminasi persamaan 4 dan 5. X ditambah 2y sama dengan 8 dan 2x min y sama dengan 1. Nah, kita akan mencari nilai y terlebih dahulu, maka kita menyamakan koefisien nilai x koefisien x dengan cara mengkalikan keduanya, yaitu yang ini dikali 2 dan ini dikali 1. 2 kali x, 2x ditambah 4y sama dengan 16, dan ini dikali 1 sama. Nah, 2x sudah sama nilainya ya. Nah, karena koefisien nilai x sama, kita bisa menghilangkannya dengan cara dikurangi. 2x dikurangi 2x habis 0, dan 4y dikurangi negatif y, negatif ketemu negatif positif, jadi 4y ditambah y 5y. 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Jadi y sama dengan 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai y, maka selanjutnya kita mencari nilai x dengan cara menyamakan nilai y. Sama caranya dikalikan juga keduanya, berarti sebenarnya kalian juga bisa yang ini dikali 2 nilai dan y ini ke persamaan dikali 4 1. atau 5 ya, tapi karena Nah, metodenya kita tulis kembali x tambah Ya, 2y tidak apa-apa sama ya, dengan nanti saja. 8, dan yang ini dikali 2 4x dikurangi 2y sama dengan 2. Sama positif dan negatif, maka kita harus menjumlahkannya. X ditambah 4x 5x, 2y ditambah negatif 2y habis, dan 8 ditambah 2 sama dengan 10. X sama dengan 10 per 5, X sama dengan 2. Nah, sudah kita sudah mendapatkan nilai X dan Y,
Maka selanjutnya kita substitusikan saja ke persamaan pertama untuk mendapatkan nilai Z, yaitu 2X min Y plus Z sama dengan 6. Kita substitusikan X, 2 kali 2, substitusikan Y, dikurangi 3, ditambah Z sama dengan 6. 4 dikurangi 3, 1, tambah Z sama dengan 6. Z 1 pindah ruas menjadi negatif, 6 dikurangi 1, 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X2, Y3, dan Z5. Selesai. Setelah kita selesai dari awal pengertian, ciri-ciri, bentuk umum, dan kedua soal yang saya sampaikan, kita mendapatkan kesimpulan yaitu persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Nah, persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. SPLTP atau sistem persamaan linear tiga variabel adalah kumpulan persamaan linear yang mempunyai solusi atau tidak mempunyai solusi yang sama untuk semua persamaan yang terdiri dari tiga variabel dengan masing-masing berderajat 1. Nah, SPLTP ini juga mempunyai ciri-ciri yaitu menggunakan relasi tanda sama dengan, memiliki tiga variabel, dan ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau pangkat 1. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan SPLTP ini ada beberapa cara, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan, dan metode determinan. Namun, pertemuan kali ini kita hanya membahas metode substitusi dan metode eliminasi saja. Untuk metode gabungan dan metode determinan akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Baik, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Apabila kalian ada yang kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa tanyakan kepada Bapak. Nah, seperti biasa, dengan kelompok yang sudah terbentuk, kalian diskusi dengan soal yang Bapak berikan pada LKPD, lalu akan Bapak nilai. Semangat untuk mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.